Sementara pihak istana menyebut tak ingin terseret dalam isu dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu 2024, Deputi 4 Kantor Staf Presiden atau KSP Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan sistem pemilu 2024 kepada Mahkamah Konstitusi. Penundaan pemilu ya, kita serahkan saja pada Mahkamah Konstitusi bagaimana mereka akan membuat putusan dan pertimbangan-pertimbangan atas putusan itu, dan tentu saja dikaitkan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kita serahkan saja proses penyelenggaraan pemilunya, tahapan penyelenggaraan pemilunya yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan seperti apa jika nanti ada perubahan-perubahan menyangkut sistem pemilu atau yang lain. Tapi pada dasarnya pemerintah tidak akan masuk campur tangan di dalam pengaturan pelaksanaan pemilu, termasuk di dalam mengatur mengenai sistem pemilu. Sementara juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono membantah adanya dugaan kebocoran informasi putusan perkara terkait gugatan sistem pemilu. Ia menegaskan sampai dengan saat ini perkara tersebut belum masuk dalam tahap pembahasan putusan. Fajar menjelaskan berdasarkan sidang yang digelar Selasa 23 Mei lalu, kesimpulan terkait putusan sistem pemilu 2024 baru akan diserahkan kepada Majelis Hakim Konstitusi paling lambat 31 Mei pukul 11 pagi. Setelah penyerahan tersebut, Fajar mengatakan Majelis Hakim baru akan membahas dan mengambil keputusan. Menurutnya hingga saat ini putusan terkait permohonan uji materi terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka belum memasuki tahap pembahasan. Ya, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono merespon pengakuan praktisi hukum Denny Indrayana soal kebocoran putusan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional tertutup. Fajar mengatakan tidak mungkin hasil putusan ini dibocorkan karena Hakim MK belum melakukan pembahasan pengambilan keputusan. Jadi putusan MK ini rumor atau bocor, dan jika rumor ataupun bocor, apakah ada tindakan menyusul karena mengingat mungkin saja ada konsekuensi hukum tersendiri. Kita bahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Via sambungan Zoom ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, dan di studio ada peneliti Perludem Fadli Ramadhan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harus ke Bang Eriko dan juga Kang Ferry karena pasti Parpol sudah bereaksi terkait dengan mau ini rumor, mau ini bocor seperti itu. Dari PDI Perjuangan sendiri, Bang Eriko bagaimana? Ya, jadi Mbak Fani, ini memang menarik ini ya, hari-hari seperti yang sudah saya sampaikan juga pada beberapa kali kita di stasiun televisi kita di MNC, bahwa dalam waktu-waktu ke depan ini 1-2 bulan ke depan ini akan terjadi proses-proses konsolidasi, proses-proses yang menarik. Kalau mau meminjam istilah dari Ketua Umum kami, ini akan terjadi dansa poco-poco. Nah, ini yang lebih maksudnya Bang. Ya. Maksudnya ini. Dansa poco-poco. Jadi istilahnya begini, ini ada gerakan-gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan coba perhatikan, menarik ini. Ada yang melemparkan, ada yang menyambut. Kan seperti itu. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Kang Ferry maupun yang lainnya. Sebenarnya kan jujur saja, kenapa kita tidak sabar menunggu hasil keputusan itu? Apapun hasil keputusan itu, tidak ada seorang pun yang boleh tahu sebelum keputusan itu sendiri diputuskan dan diumumkan. Tapi ini hal yang menarik juga, Mbak Fani. Sebenarnya ini adalah kritik dan otokritik kepada kita semua untuk bisa melihat lebih jauh lagi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, ini harus diselidiki lebih jauh. Dan kalau memang ini melemparkan sesuatu hal yang tidak benar, juga harus ada konsekuensinya. Seseorang berani mengambil sikap seperti itu, berani membuat satu, katakanlah, kegaduhan di dunia politik ini, itu juga harus ada konsekuensinya. Tidak boleh kita ini menyampaikan, tapi kita tidak mau bertanggung jawab. Hanya sekedar melempar isu, kemudian tidak mau bertanggung jawab. Loh, silakan, monggo, dicari sendiri. Kan bukan seperti itu. Seharusnya kan ini dibahas, apalagi kalau kita yang memahami secara hukum, ya seharusnya menyampaikan apa adanya saja. Kalau memang yakin, ya sampaikan sumber dari mana, bagaimana bisa terjadi, kenapa itu bisa
didapat dan ini apa yang terjadi dan apa efeknya. Tetapi ini kan tidak, ini hanya dilempar sehingga membuat ini menjadi satu kegaduhan yang tidak perlu sebenarnya. Tapi ya memang kalau mau berbicara jujur juga, ya sebenarnya kita kan tidak bisa mencampuri apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi memang sebaiknya tidak usah terlalu lama lagi. Karena memang apalagi yang harus ditunggu supaya setiap pribadi juga. Kami juga tadi berdiskusi dengan teman-teman DPR, mereka semua bertanya, ya saya sampaikan, saya juga belum tahu. Tapi apapun keputusan itu sebaiknya memang ya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi supaya ada satu kepastian di dalam mekanisme pelaksanaan untuk nanti pemilu yang akan datang ini. Apapun sistem yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Kang Ferry, kalau kata Bang Eriko tadi, mau ini benar ada konsekuensinya, mau ini hoax pasti juga ada konsekuensinya. Bagaimana Perindo melihatnya? Iya, saya pikir ini yang memang perlu kita coba lihat secara utuh, Mbak, bahwa proses putusan Mahkamah Konstitusi ini kan belum ada kayak gitu kan, dan ini belum diputuskan. Jadi tentunya kita harus betul-betul menunggu apa yang nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Yang kedua tentunya ya jangan sampai juga menimbulkan turbulens seperti itu, karena terus terang kami juga dikontak oleh kawan-kawan calon anggota legislatif di kami, ini gimana Kang putusannya, tertutup atau terbuka, ini kok isu-isunya sudah tertutup dan lain sebagainya. Ini kan menimbulkan informasi-informasi yang memang miss seperti itu. Nah oleh karena itu tentunya yang harus kita... Kang Ferry? Oke, Kang Ferry? Keputus ya. Oke, tampaknya terputus. Kita masih akan coba menghubungi Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah untuk kembali meneruskan terkait dengan argumen dari Partai Perindo sendiri. Saya beralih kepada Uda Fadli. Ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusinya gitu atau pembahasannya sendiri? Sudah ada belum sih sebenarnya? Iya, secara tahapan perkara kan ini masih belum ya Mbak Fani ya, karena Perludem kebetulan salah satu pihak juga di judicial review ini sebagai pihak terkait. Kita itu baru diminta MK menyampaikan kesimpulan perkara seperti yang tadi disampaikan Jubir MK Mas Fajar, hari Rabu besok pukul 11 paling lambat menyerahkan kesimpulan sebagai tahapan akhir dari pemeriksaan perkara ini. Tanggal 31 Mei ya? 31 Mei. Oke. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari prosedur perkara, ya semestinya secara normatif ini belum mungkin dibahas oleh rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil sikap apakah judicial review ini akan diterima atau ditolak. Karena proses pemeriksaan atau kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan belum selesai, baru 31 Mei nanti. Jadi normatifnya ya setelah itu nanti hakim baru akan membahas. Jadi kalau dibilang bocor sebetulnya saya kira putusannya juga belum ada. Yang bocor apa begitu ya. Kita nggak tahu Mas Denny dapat informasi ini dari mana. Tapi yang pasti menurut saya hal yang paling penting di luar soal apakah ini memang sudah diputus atau informasinya bocor atau ini hanya pandangan Mas Denny, kita kan nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah mengganti sistem pemilu di tengah tahapan pemilu jelas sesuatu yang sangat tidak ideal. Ini kan tahapan sudah berjalan jauh Mbak Fani, sudah jauh sekali bahkan. Sudah ada calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai yang berakhir di 14 Mei 2023 yang lalu. Jadi kalau sekarang masih berpikir untuk mengganti sistem pemilu, yang notabene ini adalah fondasi paling dasar dalam penyelenggaraan pemilu, ini akan membuat chaos semua penyelenggaraan pemilu. Akan membuat chaos penyelenggara pemilu, akan menyulitkan partai politik peserta pemilu. Dan kita sebagai pemilih, saya juga hakul yakin akan bingung dengan pergantian sistem di tengah tahapan pemilu. Karena sistem pemilu ini akan berpengaruh kepada banyak hal. Jadi kalau mau bicara soal pergantian sistem pemilu, sudahlah sabar saja. Kalau memang mau mendiskusikan soal sistem pemilu, nanti saja dibahas pasca terbentuknya pemerintah yang baru di tahun 2024. Jadi buat tahun 2029 begitu ya? Betul, nanti baru akan dilaksanakan di pemilu berikutnya. Baik, tahan dulu ya. Udah, kita kembali tersambung dengan Kang Ferry. Kang Ferry? Ya, oke, putus tadi ya? Iya, sempat terputus Kang Ferry. Tapi monggo, kita teruskan lagi argumen Kang Ferry. Iya, pertama tentunya Mbak Fani, tadi saya ulangi ya, bahwa kita tetap menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini penting sekali untuk secepatnya diputuskan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bang Eriko.
supaya tidak menimbulkan juga kegaduhan-kegaduhan lebih lanjut seperti itu. Itu pertama. Yang kedua tentunya yang memang juga penting adalah kita harus menginformasikan lebih lanjut kepada publik bahwa jangan sampai muncul hal-hal yang memang ini tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Ini yang saya pikir penting kalau kita coba cermati terkait dengan kondisi-kondisi sekarang. Itu yang memang bisa kita harus lakukan. Yang lainnya adalah tentunya sistem pemilu ini betul-betul menjadi satu lanskap pemilu yang sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu tadi juga disinggung oleh Mas Fadli terkait dengan soal ini, ya ini yang harus juga diperhatikan oleh Mahkamah terkait dengan putusan nantinya yang akan dikeluarkan. Jadi kalau toh memang tadi informasinya terkait bahwa tanggal 31 itu baru menyampaikan kesimpulan, berarti ada hal-hal lain yang memang juga itu di luar prediksi putusan yang memang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Oke, Bang Eriko dan juga Kang Ferry, tadi udah Fadli ngomong pembahasan tersebut belum dilakukan. Jadi yang kita pertanyakan sekarang adalah informasi yang didapat oleh Mas Denny ini apa? Dan ya maksudnya bisa dipastikan berarti bukan sesuatu yang dibahas oleh majelis hakim, begitu ya, udah ya? Harusnya iya, karena kan tahapan perkaranya belum selesai kan. Yang saya tahu alur perkara di Mahkamah Konstitusi itu ujung dari setiap perkara pengujian undang-undang itu maupun nanti perkara yang lain kan penyerahan kesimpulan. Setelah kesimpulan diserahkan, barulah nanti hakim menyelenggarakan rapat permusyawaratan hakim namanya. Ini gimana? Ini para pihak belum menyerahkan ini kesimpulannya semua ya? Baru paling lambat hari Rabu. Rabu besok. Para pihak semua gitu ya? Ya, betul Kang Ferry. Oke, implikasinya seperti apa nih Bang Eriko dan juga Kang Ferry ketika seseorang bisa kita duga, bisa kita asumsikan menyebarkan kabar. Saya tidak tahu ya, saya tidak mau menduga-duga apakah ini benar atau tidak benar, tapi ya lagi-lagi sudah keburu kadung membuat gaduh satu Indonesia begitu, Bang Eriko? Ya, saya sekali lagi saya setuju dengan Mbak Fani, saya tidak mau menduga-duga, walaupun nama saya Riko Sotarduga ya, tidak baik kalau kita dalam proses hukum ini ada hal yang kita duga-duga, seharusnya ini hal-hal yang pasti. Tapi ya begini, Mbak Fani, udah Fadli, begitu juga Kang Ferry, intinya tidak ada satu orang pun yang boleh mempengaruhi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu harus, wajib, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan binding. Apapun itu keputusannya, kami dari PDI Perjuangan tidak pernah kami mau mencampuri hal itu. Hanya tadi saya mau menyampaikan bahwa kalau ada hal seperti ini, saya sependapat dengan Pak Mahfud, ini harus diselidiki. Tidak mungkin sembarangan yang namanya seorang ahli hukum. Profesor, kalau saya tidak salah ya, profesor doktor. Tentu tidak mungkin sembarangan. Tapi ya saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak mau menduga-duga. Ini harusnya betul-betul diselidiki dari mana. Siapa yang membocorkan, siapa yang melakukan hal ini. Karena kenapa? Ini akan menjadi pertanyaan besar yang membuat tingkat kepercayaan terhadap satu lembaga yang sangat terhormat, yang tempat kita memberikan kepercayaan sepenuhnya di dalam menjalankan tugasnya, itu menjadi terganggu, menjadi bias. Dan siapapun yang menjadi sumbernya dan siapapun yang menyampaikan, ini harus mempertanggungjawabkannya. Konsekuensinya harus ada. Konsekuensinya hukum. Iya, betul. Dan tetapi sebagai kami memberikan juga masukan, tadi udah Fadli aja memberikan masukan, kita berikan masukan ya sebaiknya dalam hal ini, apapun keputusannya dari Mahkamah Konstitusi, tidak dalam waktu terlalu lama lagi. Karena kenapa? Ini memberi kebimbangan kepada banyak pihak. Walaupun ya Mbak Fani, kalau dari kami di PDI Perjuangan, kami sudah siap. Apakah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah sistem itu nanti tetap terbuka, ataukah tertutup, ataukah seperti apa? Semoga kami ikut dengan keputusan yang dilakukan oleh MK. Karena itu keputusan itu adalah final dan binding. Tidak seorang pun boleh mencampuri, tidak seorang pun boleh mengatakan keberatan dengan hal ini. Karena pasti itu keputusan yang memang harus kita turuti, kita patuhi. Itu yang paling final, itu dari kami. Tapi sesegeranya supaya tidak lagi ada hal-hal seperti ini dan diselidiki. Jangan nanti sampai ada dugaan lagi ke depannya, ini bocor terlebih dahulu, ini seperti itu. Itu tidak baik. Ini harus diselidiki secara tuntas. Soalnya mau nggak mau jadi bikin
buruk sangka begitu. Kalau misalnya itu, betul, apapun nanti betul. hasil putusan dari MK begitu ya, udah Fadli, Betul. Bang Eriko dan juga Kang Ferry Betul. gitu, Saya pasti akan sampai ada malam ini Mbak insinuasi. Fania, saya rasa Kang Ferry juga begitu. Itu ditanyakan sama semua, jangankan dari mana saja. Itu bertanya dari teman-teman di DPR juga bertanya, ini benar nggak Bang berita ini? Saya bilang saya tidak tahu dan saya tidak ingin menduga-duga. Kita tunggu saja nanti apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita ya tetap harus mematuhi apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah tandanya kita taat akan hukum yang berlaku. Begitu Mbak Fania. Baik. Udah Fadli, saya mau konfirmasi. Berarti ini putusan tanggal 31 Mei 2023? Belum, 31 Mei itu baru penyerahan kesimpulan dari para pihak. Nah, kapan akan diputus? Nah, itu tergantung seberapa lama Hakim MK bisa menyelesaikan perdebatan mereka secara internal terkait dengan perkara ini. Tidak ada batasan waktu? Nggak ada batasan waktu. Waduh. Jadi sebetulnya kalau dilihat secara normatif ya, ketentuan hari ini yang berlaku ya sistem proporsional terbuka. Jalan saja dengan proses itu. Tapi saya meyakini satu hal ya, dan itu pun juga berkembang di proses persidangan. Hampir dalam setiap proses persidangan, Hakim MK selalu bertanya, kalau memang harus ada perubahan sistem pemilu, itu kapan dilakukan? Hampir semua pihak mengatakan, kalau memang harus ada perubahan dan perbaikan terhadap sistem pemilu, tidak untuk pemilu 2024. Dan saya termasuk yang paling yakin, Hakim Mahkamah Konstitusi harusnya menimbang situasi pelaksanaan pemilu 2024 yang sudah jauh sekali berjalan. Karena tidak mungkin Mbak Fani kalau sistemnya diganti di tengah tahapan ini. Kita sudah cek di pasal-pasal undang-undang pemilu ya. Kalau sistem proporsional terbuka ini diganti ke tertutup, itu akan berimplikasi kepada 20 lebih pasal-pasal dalam undang-undang pemilu itu. Nah, tidak mungkin MK itu dengan putusannya mengkoreksi 20 pasal lebih itu. Tidak lazim itu, tidak mungkin itu dilakukan. Makanya kalau mau mengubah sistem pemilu, ya dengan proses legislasi saja di DPR dan pemerintah. Tapi kalau misalnya putusan MK terkait dengan sistem pemilu ini, final, inkrah, binding, tidak bisa tidak ada step atau katakanlah langkah hukum berikutnya begitu yang bisa dilakukan begitu. Nggak bisa lagi, putusan MK kan sifatnya final and binding. Kan? Tapi saya menduga nggak akan mungkin MK menyatakan bahwa tertutup yang paling konstitusional, terbuka yang paling konstitusional. Rasanya nggak akan mungkin MK masuk ke sana. Baik, Kang Ferry, jika ya katakanlah kalau misalnya tadi udah Fadli udah bicara terkait dengan ada konsekuensinya, implikasinya pasti akan berdampak seperti apa begitu bagi sistem pemilu, terutama yang sedang berlangsung, prosesnya kan sedang berlangsung di 2024. Tapi jika memang tertutup akhirnya, apa implikasinya dan dampaknya bagi Partai Perindo sendiri? Ya Mbak, saya pikir tidak hanya Partai Perindo ya, tapi seluruh partai gitu, termasuk PDIP sendiri kan gitu. Walaupun PDIP juga mengajukan terkait dengan soal tertutup ini sendiri. Tapi yang pasti Mbak, kalau kita lihat ada 4 hal dalam lanskap sistem pemilu yang memang menjadi poin penting. Yang pertama adalah soal pencalegan. Mungkin ini sudah dilalui karena 14 Mei 2023 kemarin. Tetapi kan ini ada masa-masa perbaikan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah soal pendapilan. Bisa jadi pendapilan ini juga akan ada perubahan. Yang ketiga adalah soal balloting atau penyuaraan. Jadi yang tadinya mencoblos orang sekarang dan partai, sekarang mencoblos partai saja. Dan yang keempat adalah electoral formulanya. Jadi ini mengubah tatanan lanskap sistem pemilu yang memang menjadi dasar dari aktivitas proses pemilu, Mbak. Nah, saya meyakini kalau ini memang dirubah pasti akan ada penundaan tahapan pemilu seperti itu untuk mencoba merevisi beberapa pasal yang ada. Nah, ini yang harus betul-betul dicermati oleh Mahkamah terkait dengan nantinya putusan apa yang nanti akan dilakukan. Tapi yang pasti, Mbak, sistem proporsional dengan varian terbuka atau tertutup itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Terbuka punya kelebihan-kelemahan, tertutup punya kelebihan-kelemahan. Jadi sebenarnya bagi kami di Partai Perindo itu tidak menjadi problem kalau misalnya mau terbuka atau tertutup. Tapi kami sudah mengambil kebijakan karena memang sekarang hukum positifnya adalah terbuka, ya kita mengambil kebijakan untuk tetap diupayakan dengan sistem proporsional dengan varian terbuka. Seperti itu. Itu yang memang kita coba upayakan seperti itu. Walaupun nanti akan mengarah kepada perbedaan atau maksudnya mix dan lain sebagainya, itu kan kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti. Saya bukan orang ahli hukum, Mbak, tapi yang pasti kalau saya lihat dari pengalaman-pengalaman yang ada dan konstitusi yang ada, sistem pemilu yang memang itu diatur oleh konstitusi itu hanya sistem presiden wakil presiden. Dengan sistem mayoritarian dengan turun sistem 2 putaran. Jadi kalau misalnya sistem yang lain, untuk DPR, DPD, DPRD provinsi,
itu saya pikir ini open legal policy, ini kewenangan Bang Eriko dan kawan-kawan di Senayan untuk melakukan proses perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Oh, tapi kalau misalnya dilakukan di tahun atau jelang pemilu 2024, hitungannya atau kalau kita bicara waktu tidak ideal begitu ya, Kang Ferry? Iya, pasti akan ada penundaan tahapan pemilu, Oke. delay 3 bulan atau 4 bulan, tergantung perubahan yang ada. Yang saya khawatir akan menimbulkan turbulensi dan ekstrimnya nanti akan menimbulkan penundaan tahapan-tahapan sebelum yang lainnya lagi kan kayak gitu. Itu yang kita coba inikan. Tapi intinya sepakat bahwa ini harus segera diputuskan. Tadi saya sepakat dengan Mbak Eko, ini harus segera diputuskan supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi di publik terkait dengan soalnya. Apalagi tadi kan Profesor Denny sudah mengungkapkan hal tersebut, menginformasikan atau apapun namanya. Nah ini yang kan juga perlu kita coba cermati secara lebih luas lagi, Mbak. Itu Dampaknya. ya, berarti udah juga mungkin bisa memberikan masukan gitu kepada Mahkamah Konstitusi yang nungguin banyak ini, karena dibikin menunggu itu tidak nyaman. Begitu ya Bang Eriko dan juga Kang Ferry ya. Bapak-bapak, kita akan dalami dialog kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya Bang Eriko, Kang Ferry dan juga Dafadli. MNC News Prime masih akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.